Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Di pagi yang indah ini kita bertemu kembali dalam salam kemenangan dalam acara Victorious Devotion. Nah, untuk bulan Agustus ini tema kita adalah memerdekakan untuk memerdekakan yang lain. Nah, pada pagi hari ini kita sebentar akan mengadakan saat teduh. Namun sebelumnya kita akan pujian kita, Oh besar, besar kasih Allah. Bersama dengan saya, PDP Mur Alam Linda. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sungguh besar kasih Bapa kepada kita semua, sehingga Ia harus menganugerahkan anak yang tunggal untuk membebaskan dosa-dosa kita. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada-Nya. Seberapa kita yang pada saat ini boleh mendengar siaran ini, kita boleh merasakan anugerah yang besar yang turun dari tata Allah Bapa untuk karya keselamatan, untuk memerdekakan mereka yang terikat, memerdekakan mereka yang di dalam gelap, untuk mereka yang pada saat ini belum mengenal hati Bapa, untuk mereka yang pada saat ini belum mengenal akan kebenaran. Dan Allah akan menuntun mereka kepada kebenaran, yaitu kebenaran yang sejati, yaitu kepada firman, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Dalam nama yang penuh dengan kuasa, kami sudah berdoa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, salam Bapak Ibu semua yang mendengar siaran kami. Pagi hari ini kita memasuki bulan Agustus, yaitu dengan tema dimerdekakan untuk memerdekakan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema khotbah saya adalah hamba yang merdeka. Siapa itu hamba yang merdeka? Kita akan buka Alkitab kita, yuk. Yaitu terambil dalam Kejadian 37 ayatnya yang keempat sampai yang ke-11. Di sana dikatakan, setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkit
bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, apakah mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadaku sampai ke tanah. Ayat yang 11 yang terakhir, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, yaitu kepada Yusuf. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas adalah seorang tokoh yang dahsyat dan luar biasa di proses Allah dengan luar biasa yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang luar biasa, panutan. Orang yang dikasihi oleh Allah, dikasihi manusia, dikasihi oleh ayahnya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini Yusuf. Mengapa Yusuf yang sedemikian hebat dibenci oleh saudara-saudaranya? Oh, ternyata dia itu tukang mimpi. Bukan tukang mimpi yang sembarangan. Ternyata dia punya karunia mimpi. Dan juga karena dia adalah orang benar, maka dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Apa itu orang benar, Bapak Ibu? Orang benar adalah orang yang mengikuti akan perintah Tuhan, yang taat dan setia akan firman Tuhan. Dalam Alkitab, orang benar diumpamakan seperti apa? Orang benar dalam Alkitab diumpamakan seperti pohon korma, yaitu di Mazmur 92 ayat 13. Dan juga diumpamakan seperti pohon aras yang di Libanon. Mengapa orang benar diumpamakan seperti pohon korma? Pohon korma adalah pohon yang tangguh, yang kuat, Bapak Ibu. Dan di mana ada pohon korma, di situ ada kehidupan. Pohon korma melambangkan kesejahteraan. Pohon korma melambangkan kekuatan. Itulah gambaran orang benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan apa di Mazmur 92 itu ayat 13? Orang benar itu seperti pohon aras. Oh, pohon aras ini luar biasa, Bapak Ibu. Pohon aras ini pohonnya sangat besar. Dan dia bisa hidup di minus 25 derajat Celcius. Kayunya sangat kuat. Kayunya rasanya pahit. Dan tidak mudah dimakan rayap. Ini kayunya. Dan tidak ada mataannya. Ini kayu dari pohon aras. Sehingga ia banyak dibuat menjadi rumah. Dibikin menjadi rumah kayu ini. Dan juga dibikin menjadi kapal dengan kayu ini. Karena kayu ini sangat kuat. Itulah di Alkitab dikatakan orang benar. Dan juga dikatakan orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Ini perkataan Daud. Dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Bahkan anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Jadi orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan di Amsal 4 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya terang hingga rembang tengah hari. Itulah gambaran orang benar. Dan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia benar. Banyak di negeri kita juga orang benar itu dimusuhin, Bapak Ibu. Itulah konsekuensi daripada yang namanya orang benar. Tapi meskipun begitu, tetaplah saudara dan saya menjadi orang benar. Amin, Bapak Ibu. Apapun resikonya harus kita hadapi.
Dan yang kedua, mengapa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena dia adalah pribadi yang privilege. Apa itu pribadi yang privilege, Bapak Ibu? Pribadi yang privilege itu adalah pribadi yang punya hak istimewa. Dan Yusuf memiliki itu. Di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika kita sedang di ladang, ketika kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, berkas-berkasku berdiri tegak, dan berkas-berkas kalian datang mengelilingi dan sujud di hadapan berkas-berkasku. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan lagi, aku bermimpi pula bahwa 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah kepadaku. Oh, mendengar hal ini, saudara-saudara Yusuf makin benci lagi. Yang tadinya benci, akhirnya lebih benci dan tambah benci. Dan sehingga di ayat yang ke-11 dikatakan, iri hatilah mereka kepada Yusuf. Apakah semuanya itu bisa terlaksana? Bisa, Bapak Ibu. Janji Tuhan kepada Yusuf tidak pernah luntur. Setiap perkataannya adalah ya dan amin. Sehingga di pasalnya yang ke-42 dalam Kejadian 42, di mana ketika Yusuf menjadi seorang mangku bumi, datanglah saudara-saudaranya untuk membeli gandum karena mereka kelaparan. Dan ketika mereka datang, mereka sujud di hadapan Yusuf. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan yang diucapkan tatkala Yusuf masih di rumah ayahnya itu digenapi oleh Allah. Demikian juga dengan saudara. Apa janji Tuhan kepada saudara? Pegang. Pegang segala janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pegang itu. Karena suatu hari kelak pasti akan terlaksana. Karena Dia yang berjanji, Allah Dia yang setia. Setia akan apa? Setia menepati akan janji-janjinya. Kalau Yusuf bisa dipakai dahsyat luar biasa, tidak mustahil saudara juga dan saya bisa dipakai oleh Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Hanya kuncinya satu, jangan lepaskan iman percayamu. Pegang perkataan dan janji Tuhan itu. Sebagaimana Yusuf memelihara, meskipun dia masuk ke dalam sumur, dijadikan budak dan difitnah oleh istri Potifar sehingga harus masuk penjara. Janji itu tetap dipegang oleh Yusuf. Karena Yusuf tahu siapa yang berjanji itu. Dia yang berjanji adalah Allah pencipta langit dan bumi, bahkan semesta alam beserta isinya. Itulah yang berjanji kepadanya. Kalau Dia yang berjanji, tidak seperti janji manusia. Kalau manusia hari ini berjanji, besok bisa berubah. Tetapi Dia, Allah, Yesus Kristus, ketika Dia berjanji, Dia tetap menepati janji-janjinya. Karena Dia yang berjanji adalah Dia yang setia. Setia menepati janji-janjinya. Pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, yaitu bahwa orang yang tadinya adalah orang yang terikat, orang yang jadi budak, orang yang setelah jadi budak dimasukkan lagi ke dalam penjara, tetapi Tuhan ubahkan semuanya itu menjadi hamba yang merdeka, bahkan menjadi hamba yang agung, yaitu Yusuf. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, terima kasih kalau Engkau pada pagi hari ini sudah pimpin Tuhan acara Victorious Diffusion kami Tuhan. Dan Engkau sudah berfirman di tengah-tengah kami, mengambil seorang yang bernama Yusuf untuk menjadi toladan kami, Bapak.
Sebagaimana Yusuf Engkau pelihara, demikian juga Engkau pelihara akan tiap-tiap kami Bapa. Kau berkati kami semua yang mendengarkan akan siaran ini Bapa. Berkati secara jasmani dan juga secara rohani. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.